Berarti titik terendah dalam hidupmu ketika berpisah itu ya? Iya, itu yang benar-benar langsung bikin aku sadar kayak selama ini buta. Kamu pernah membunuh diri katanya. How do you know that person cannot handle? Karena kita sudah berkomunikasi kan. Oh, berarti dia tidak komit? Bisa. Hubungan tuh menurut aku harus put agama di dalam sih. Akhirnya datang juga nih. Udah mulai ya ini? Udah. Okay. Yeay. Apa kabar, Wen? Baik, apa kabar Ko Denso? Baik, gue sih jujur Congrats ya. untuk kelahiran anak pertamanya. Kok lu tahu? Kan gue ikutin juga, kan kita follow-followan. Lihat oh dong. iya. Jadi lu tahu dong gue temenan sama Arab ya? Tahu. Tahu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aman lah ya? Aman. Tapi lu ini nggak insecure nggak kalau misalnya lu tahu nih orang temenan sama Arab, terus lu diundang podcast misalnya gitu, lu kayak ngerasa, enggak, males dia temennya Arab gitu. Nggak juga nih, buktinya aku datang. Walaupun setelah beberapa kali ya. Iya, Cuman lebih ke kayak, ya semua orang menurut aku berhak untuk berteman sama siapapun sih. Iya. Jadi cuman karena Masa satu lalu. orang, terus dia gitu kayak dia berteman sama mantanku, ya bukan berarti dia nggak boleh berteman sama aku atau gimana gitu. Iya, tapi nggak ada insecure, takutnya nanti dia berpikir buruk lagi tentang gua atau gimana, ada nggak begitu-begitu? Kalau menurut aku sih kayak semua pikiran orang tuh udah nggak bisa aku kontrol sih. Jadi kalau misalnya pun sekarang Ko Denso ada pikiran buruk ke aku atau gimana, ya udah itu di pikiran Ko Denso aja gitu. Yang penting kayak aku tetap jadi diri aku aja gitu. Gue suka lagi itu. Itu kalau lu mau tahu ya pikiran gue sekarang tentang lu apa ya? Ini gue jujur ya, lu makin cantik sih. Gak tahu sih ya. Makin cantik apa udah ada yang mengisi hati ya kan? Emang itu apa kemarin di video kamu posting itu udah punya pasangan baru katanya? Oh iya. Udah? Ya udah jalanin aja sih, lagi jalanin. Lagi jalan ya? Baru ya? Baru. Baru belum mau dipublish katanya ya? Tidak akan dipublish sampai yang gimana banget sih, karena kan menurut aku kayak udah nggak mau terlalu publish mengenai apa kayak kehidupan pribadi gitu. Makanya buat apa? Dulu lu publish. Kalau dulu kan beda, karena pasangannya siapa? Salah kena skat lagi gue. Iya. Tapi sebenarnya dulu juga lu bukan tipe orang yang sebenarnya suka mempublish kehidupan pribadi ya? Kalau dari dulu memang aku orangnya memang introvert kan. Bahkan kayak makanya sekarang tuh kalau misalnya aku post apapun yang di sosial media aku tuh kayak ya udah aktivitas aku yang menurut aku enak untuk dilihat aja gitu. Walaupun beberapa followers aku ada yang kayak kangen sama Wendy yang dulu yang sering ngepost kalau lagi sehari-hari ngapain gitu-gitu. Cuman sekarang lebih ke udah enjoy sama kehidupan bukan kehidupan yang tanpa harus sosmedan terus. Jadinya udah lebih fokus sama apa yang ada di real life daripada di sosial media. Oh, jadi ini kayak semacam hal baru dalam hidup lagi ya? Lebih ke kayak dari dulu aku memang seperti itu sebenarnya. Tunggu. Dulu kamu itu kan bukan influencer. Bukan influencer. Iya, habis itu kan setelah itu masuk ke dunia influencer. Gara-gara dia ya? Iya, setelah aku sama mantan suami aku kan habis itu baru lebih dikenal sama orang kan. Karena kan dulu sebelumnya memang aku cuma ngepost. Dulu tuh aku bener-bener yang sebelum sama dia pun kayak memang ya udah ngepost kayak aktivitas dance gitu-gitu doang. Iya. Jadi kamu masih risih nggak kalau orang masih explore di area kenapa kalian berpisah dan so on and bla bla gitu, risih nggak? Jujur. Jujur risih. Risih ya. Jujur risih. Cuman itu adalah sesuatu yang udah nggak bisa itu udah bagian dari hidup aku. Sama halnya dengan bagian hidup dia. Jadi itu adalah hal yang udah nggak bisa kita kabur atau nggak bisa kita pura-pura kita nggak pernah nikah. Itu adalah sesuatu yang udah nggak bisa kita hapus dari apa yang udah ada dalam hidup. Iya, kita berdua. Mau nggak mau terima lah gitu ya. Yes, mau nggak mau terima. Cuma ya itu batasan aku sekarang ya gimana caranya supaya kayak kalau misalnya diundang ya bukan cuma untuk ngebahas itu. Iya, capek ya. Capek sih. Maksudnya kayak nggak ada bahasan lain gitu kan aku mikirnya. Aku cukup clear sih di situ akhirnya. Soalnya aku ngelihat di luar pernah nggak sih Wendy ngomong statement begini, ternyata aku juga nggak dapet. Jadi iya, poinnya memang aku itu nggak pernah kan mau bahas ya. Ya udah, jadi udah kubur aja di situ. Arab dengan masa lalu, masa depannya jalan sendiri, kamu dengan sendiri masa depan kamu gitu. Ya. Dan mulai mendaki gunung itu, aku kurang clear itu. Gara-gara apa kamu mulai mendaki gunung ya? Kalau itu tuh sebenarnya aku mulai mendaki gunung pas masih bareng juga sih. Cuman jadi kayak misalnya sekarang kan orang bilang aku mendaki gunung buat move on dan iya, so banyak on yang gitu bilang kan. gitu. Cuman sebenarnya tidak juga. Tapi emang kamu suka alam? Emang suka. Dari muda ya? Dari dulu. Kalau aku tuh dari dulu memang suka sesuatu yang adrenalin sih.
Oh. Dari dulu, dari Makanya kecil kau banget, dari memilih kecil dia banget. ya. Adrenalin banget dia. Makanya gue bercanda ya, Wak Nih, ya. nggak apa-apa. Iya, tapi aku kan juga suka daki Iya, gunung. aku nonton tuh kau Iya, yang 5 5 cm, cm. ya. Aku di My Trip Adventure juga banyak gunung aku daki. Oh iya. Kamu ngalamin kejadian-kejadian spiritual nggak pas naik gunung? Spiritual tuh as in kayak horror atau No, spiritual no, no. as in for not horror Nah, ya? horor ada? Horror nggak ada juga. Cuma Hantu misalnya kayak itu enggak kan? Kalau spiritual banyak sih, karena kan Apa? memang kan aku setelah kejadian itu kan aku memang kayak fokus ke diri sendiri kan, fokus ke diri sendiri, terus kayak ikut beberapa kelas spiritual kayak yoga, terus yang kayak gitu-gitulah kayak journaling gitu-gitu. Dan salah satu dari guru aku tuh bilang kayak coba deh lu grounding. Grounding? Iya, Apa itu maksudnya grounding? Grounding tuh kayak sama alam gitu loh. Jadi sesimpel kalau misalnya enggak naik gunung pun, sesimpel misalnya di depan rumah ada taman gitu. Ya udah kita nggak usah pakai alas kaki, kita grounding aja sama menyatu. Yes, menyatu sama alam atau kayak sama pohon gitu, pegang aja gitu. Karena itu kayak residu. Ini bukan ya. Maksudnya ini bukan ya. Ini hidup kok, ini hidup ya. Saya kadang-kadang pegang dia ya. Saya pegang dia ya. Ini hidup, ini saksi. Semua cerita. Semua cerita ya. Iya. Wow, hai. Terus ya intinya kayak ya udah grounding aja gitu, kayak entah pegang pohon gitu. Itu tuh kayak mereka menyerap apapun negatif di dalam diri kita, terus kayak digantiin sama itu. Kalau itu dari spiritual, kalau misalnya dari spiritual guruku yang dulu. Gitu. Dan proses itu kamu alami ya? Aku alamin. Kamu kan banyak gunung tuh kamu naik ya. Total berapa gunung ah? Total aku kayak 13. Nah, apa hal-hal yang akhirnya kamu reveal dalam hidup kamu dalam perjalanan itu? Pasti ada itu. Jujur dalam perjalanan, aku nggak mikirin apa-apa. Kosong? Jadi otak aku kosong. Karena memang tujuan aku naik gunung tuh untuk mengkosongkan pikiran. Bisa tuh? Bisa. Jadi kayak aku bener-bener cuman jalan, trekking, nikmatin alamnya, nikmatin udaranya, sama ya udah sibuk sama apa yang ada di sana aja. Nggak ada yang muncul tiba-tiba gitu? Nggak ada. Kok bisa begitu ya? Nggak ada. Bener-bener karena memang di sana tuh, that's why aku ngerasa jadi nyaman banget, karena di sana tuh aku kayak bener-bener ngerasa peace banget gitu. Karena dan nggak ada sinyal juga kan. Jadi kayak kerjaan juga aku nggak bisa ngelihat. Orang kalau misalnya kontak juga aku nggak bisa ngelihat karena kan nggak ada sinyal gitu. Iya. Jadi dan aku orangnya memang kayak pendiam banget Kak sebenarnya. Aslinya introvert soalnya. Sangat introvert. Aku kalau misalnya nggak kemana-mana tuh di rumah doang. 10 hari misalnya aku nggak ada jadwal apa-apa, aku 10 hari di kamar aja. Orang introvert kamu biasanya mikirnya apa sih emang? Overthinking. Overthinking orang introvert itu ya? Oh iya, orang introvert tuh kalau yang aku ya. Yang kamu ya? Ya aku overthinking sampai di titik kayak overthinkingnya itu tuh killing me. Killing you? Sampai di titik kayak jadi takut untuk ngapa-ngapain. Jadi takut untuk, jadi banyak mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu aku khawatirkan. Gampang dimanipulasi dong. Gampang makanya. Sering dimanipulasi? Sering. Banyak? Banyak. Mulai sadarnya kapan? Mulai sadarnya ya dari diri sendiri yang tiba-tiba kayak gitu. Sampai ada satu kejadian. Nggak mungkin, saya nggak percaya. Ini pasti ada kejadian, nggak mungkin lalu sadar tiba-tiba. Ada kejadian di mana kayak yang yang satu ini yang bikin gua sadar. Iya, ada kejadian itu gitu. Itu bikin kamu... Itu yang benar-benar langsung bikin aku sadar banget kayak selama ini buta, jadi kayak ya udah. Tapi kamu nggak mau cerita lebih jauh tentang satu hal itu ya. Kamu keep it di situ aja. Terus dari situ kamu akhirnya melihat ada yang salah di diri kamu atau kamu merasa ada yang salah di sesuatu itu? Aku blame myself. Aku blame myself, sangat-sangat blame myself, dan kayak mempertanyakan diriku kayak kenapa bisa sampai kayak gitu? Apakah karena aku begini? Apakah karena aku begitu? Apakah bla bla bla? Apakah ini? Tapi ya itu setelah itu kan aku ketemu psikolog tuh, ngobrol. Kamu ke psikolog akhirnya? Aku memang nggak pernah ke psikolog, Wak, soalnya. Karena memang kalau misalnya memang perlu, tahap itu tuh perlu Kak. Menurut aku tuh kayak untuk pergi ke psikolog atau psikiater tuh bukan sesuatu yang memalukan. Iya, bukan sih memang. Karena banyak orang yang kayak sampai sekarang tuh beranggapan kalau ke psikolog atau ke psikiater berarti lu gila gitu. Sebenarnya enggak. Justru dengan kalau misalnya lu mau bantuan untuk ke orang yang profesional, orang yang kayak tidak memihak ke siapapun, dan lu bisa menceritakan itu secara netral, secara terbuka, ya berarti itu udah kayak lu udah winning yourself. Lu mau nolong diri lu gitu. sendiri, ibaratnya. Terus jadi, lu pergi ke psikolog tuh? Iya, ke psikolog sama ke psikiater juga, karena sampai sekarang. Apa bedanya psikolog sama psikiater? Kalau psikolog itu lebih ke kayak masih pembahasan. Kalau misalnya psikiater tuh udah sampai harus pakai obat, karena terapi ada terapinya gitu. Karena udah kayak harus minum obat. Kalau misalnya memang udah kayak nggak bisa ngontrol atau gimana tuh udah harus minum obat. Nyoba ini nggak hipnoterapi?
Belum. Belum ya? Tapi tahu kan ya? Tapi tahu. Oh, nggak sampai ke sana ya? Belum. Aku cuman sampai di titik psikiater sih, karena kayak dari perawatan obatnya juga sampai sekarang masih works on me, jadi kayak oke. Psikolog kamu psikiater bilang apa waktu kamu cerita-cerita your problem? Basically mereka cuma dengerin dan mereka yang ngasih tahu aku kayak apa yang harus aku lakukan. Cuman kayak mereka tuh selalu melempar, misalnya aku cerita A, aku udah cerita panjang, terus ya itu mereka bakal nanya balik ke diri aku. Terus kalau misalnya dari cerita kamu ini, kira-kira menurut kamu harus gimana? Itu kan bikin aku mikir. Nah, dari yang aku mikir itu aku catat di jurnal. Aku catat di jurnal. Terus ya udah nanti kayak ada satu saat di mana kayak aku lagi sendiri, ya udah kayak aku baca soalnya, terus kayak ya udah aku mikirin, renungin sendiri. Nah, itu titik di mana aku kayak berbicara sama diri aku sendiri, berbicara sama inner child aku di mana siapapun itu kayak yang kayak mau lu apa gitu, You lu mau lu start to gimana. talk with yourself. Ya, kayak gitu sih. Berarti jarang sebelumnya you talk with yourself, Pak? Jarang. Berarti kamu usually mengandalkan orang lain atau sesuatu yang lain untuk nge-lead kamu. Iya, sebenarnya tuh aku tipe orang yang harus di-lead. Tapi kalau misalnya di saat kayak kalau misalnya tidak ada sosok tersebut tidak bisa nge-lead aku, ya berarti ya mau gimana? You take over. I have to take over. Kamu masuk dominan nggak? Sejujurnya aku tidak dominan. Tidak terlalu dominan. Aku tidak dominan di saat kayak seseorang itu bisa take control of me. Take control of you, ya. Jadi tapi kalau misalnya di saat kayak aku udah tahu kayak oke, nih orang nggak bisa nih gitu. Jadi mau nggak mau ya aku yang harus mengendalikan kapal tersebut. Oke, how do you know that person cannot handle you or control you? Karena kita sudah berkomunikasi kan. Oh, berarti dia tidak komit. Usually biasanya orang itu tidak komit, makanya kamu anggap dia nggak bisa nih. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu gitu. So, jadi artinya kamu tipe orang yang ngasih trust di awal, dan lu lihat trust lu dibawa kemana gitu maksudnya kan? Kalau misalnya masih ngulangin terus ya kayak oke, ya udah. Nggak ada guna gitu. Jadi kamu punya limit juga untuk hal itu ya. Oh, dan kamu tipe orang yang mencintai tanpa alasan katanya ya? Sayang aja sih. Iya, karena kayak ngerasa ya sayang aja sih. Ini kenapa ngarahnya kemana-mana sih? Tunggu, kita kan ngobrolin tentang hidup ini kan kita petualang, wah, iya kan? Sekarang gue mau nanya sama lu, kalau sayang itu kan deket banget sama kasihan lo. Oh, enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Berarti kalau kamu mencintai sesuatu, kamu tidak punya reason untuk mencintai, kamu cinta aja gitu? Iya. You tidak pernah tanya sama dirimu, why I love this flower, why I love this tree. Kalau misalnya aku ngelihat, let's say kalau misalnya aku ngelihat, let's say aku lagi di gunung deh, ngeliat batu gitu. Iya, lihat batu. Terus aku kayak ngerasa ada connection, kayak ngerasa kayak suka, ya udah gue bawa. Oh, dia pakai feeling begitu. You tidak coba cerna di pikiran kamu, kenapa ya gue suka sama nih batu, kenapa gue suka sama Enggak sih, karena aku lebih ke kayak udah attach sama sesuatu, ya udah aku bakal stick sama itu. Berdasarkan energi dan feeling itu sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Oh, lucu. Kenapa? Sudah ada pengalaman buruk ya? Nggak bisa dibilang pengalaman buruk juga sih. Iya, kurang menyenangkan? Iya. Oke, itu lebih ke udah belajar sih. Makanya kayak apapun yang terjadi dalam hidup tuh kayak ya udah dijadikan pengalaman, terus kayak ya udah. Oke, berarti ada pembaharuan berpikir ya? Iya, banyak. Banyak ya? Banyak. Apa aja kalau aku boleh tahu pembaruan berpikir? Aku ini psikotes loh. Psikotes ya? Ini kayak lagi interview mau masuk ke Densu tim gitu. Iya. Minum dulu. Kalau ada kan psikiater, ada psikolog. Soalnya aku ini psikotes. Soalnya aku ada baca ini, bentar ya. Oke. Ini bagus banget dari kamu soalnya. Dari aku? Itu, Bang. Nih, tidak ada yang lebih kesepian daripada berada di dekat semua orang. Tetapi merasa tidak ada seorang pun yang dapat memahami apa yang Anda alami secara internal. Kamu pernah ngomong gitu? Lupa sih, aku pernah ngomong gitu. Di mana ya? Ini kayaknya kayak quotes, aku nggak pernah ngomong itu, tapi ini kayaknya kayak quotes yang orang bikin, terus kayak dimasukin. Setelah mendengar kamu punya omongan ya? Setelah mendengar podcast itu, karena aku nggak pernah ada statement ini sama sekali sih sejujurnya. Oke, tapi do you feel like that way? Iya. Karena dulu aku merasakan hal itu banget. Iya. Iya, karena aku jadi ini sama halnya dengan kayak kita berada di satu ruangan yang ramai banget, but we still feel alone. Oh, you selalu merasa begitu? Iya. Dari kecil? Dari kecil. Why ya? Oh, ini mungkin. I heard that. Maaf ya. Your parent, mother and father, divorced. Single mother ya? Iya.
Ya. Jadi ada rasa kesepian dari situ kah? Atau enggak? Iya, jadi kayak dari kecil tuh sebenarnya memang mami papa aku tuh udah bercerai dari aku umur 2 tahun kan. Jadi kayak memang aku udah nggak ada dad figure. Nggak ada dad figure, jadi dan aku di otak aku tuh kayak dad figure tuh paling penting untuk ada di dalam satu keluarga. Cewek soalnya, Ya. Jadi kayak di saat tidak ada dad figure ya, jadi bingung gitu. Dan aku dibesarkan sama single parent yang hebat banget menurut aku, karena dia harus kayak ngurusin 3 anak dia. Oh, ada 3. Tapi dia dengan dengan sangat keras. Jadi kayak dari kecil tuh kayak semua mindsetnya tuh udah masuk dari kecil. Paham gitu. Lagi gue, sama gue juga sih. Iya. Pak. Tapi you happy? Tidak happy lah. Pada saat itu tidak happy sih. Tapi tidak happy-nya itu, tapi di saat kayak pas aku kecil, aku ngerasanya tidak happy. Karena aku mungkin kayak masih belum tahu paham dan belum paham kayak pahitnya hidup tuh sampai segimananya sih gitu. Tapi setelah kayak aku udah ngelewatin semuanya, terus aku kayak bersyukur. And I thank my mom for that gitu loh. Karena ada maknanya. Karena dengan dia mendidik aku seperti itu, ya mental aku udah terbentuk dari kecil. Jadi lebih kuat ya. Jadi mental aku tuh kayak gimana cara aku ngadapin masalah, gimana cara aku kayak solving everything gitu, kayak udah oke. And di saat aku udah besar baru mulai kayak paham kayak ternyata dulu mami ngajarin begini ini tuh maksudnya tuh kesini, maksudnya tuh semua di sini gitu. Iya. Itu cukup berhasil sampai membuat kamu tidak bunuh diri katanya ya. Kamu pernah membunuh diri katanya. Apakah itu benar? Bunuh diri sebenarnya tidak, lebih ke kayak self harm. Tapi self harm melukai diri sendiri. Ya. Oh, you hurt yourself. No, tapi kayak aku. Oh ya, gue udah mau cewek tegas nih. Gak kuat dia lawan lu begini. Tapi dia tahu. Maksudnya kayak aku tidak menyetujui orang melakukan self harm juga, tapi aku juga tidak menyalahkan kenapa mereka punya pemikiran seperti itu. Karena kamu pernah ada di momen itu. Iya, tapi pada saat itu tuh kayak jatuhnya tuh aku mengalokasikan gimana cara self ini tuh bisa aku nikmatin tapi ke hal yang lebih baik, lebih positif. Oke. Treatment kayak gitu-gitu. Itu yang aku dengar tuh, misalnya treatment gitu, saya suntik gitu kan, maksudnya kayak itu treatment memperbaiki badan itu kan maksudnya kayak if you look for pain, kayak ya udah kenapa kamu nggak cari ke sesuatu yang bisa kasih hal positif ke kamu, misalnya kayak treatment muka gitu kan, itu kan sakit juga gitu. Iya, itu sakit juga. Jadi kayak ya udah kamu bisa apa sih, kayak self kamu tuh dalam segi ini gitu loh. Iya, paham. Nggak harus kayak cutting, nggak harus kayak nggak harus kayak merusak badan. Tapi sebelum itu kamu pernah nyakitin diri yang tidak membuat bagus nggak? Kayak apa ya? Cutting. Iya, enggak sih. Kalau dulu tuh paling kayak pas awal-awal paling lebih ke ngerusak badan, minum alkohol gitu-gitu doang. Tapi setelah itu, karena dulu kan aku memang nggak minum kan. Tapi habis itu aku mencoba untuk kayak, oke, ini kenapa semua orang-orang pada kayak suka minum gini-gini, aku coba lah minum. Tapi setelah aku coba minum, besokannya keingat lagi, terus kayak ya udah. Jadi kayak gitu-gitu terus. Jadi kayak dan itu merusak liver aku kan. Jadi kayak itu nggak works on me gitu. Akhirnya setelah kapan kamu memutuskan I stop this, saya coba yang lain deh yang lebih positif deh. 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Ada kejadian nggak itu yang membuat kamu udah stop Ya itu di saat kayak itu aku sadarkan, dan pada saat itu aku udah mulai journaling. Terus kayak di situ tuh kayak nanya ke diri sendiri kayak, lu butuh nggak sih gini? Oh, bagus tuh. Kayak lu begini, lu puas nggak sama apa yang lu lakukan ini? Setelah lu minum gini-gini, apakah lu bahagia? Apakah lu kayak bisa ngerilis semuanya? Enggak kan? Ya udah, let's find something like yang lebih gini. Kamu kayak memulai gitu. Semuanya drifting, naik gunung, and so on. Iya, lebih ke awalnya tuh masih olahraga, masih kayak boxing, pole dance, gitu-gitu sih. Iya, aku lihat lagi yang pole dance ya. Kok suka banget sih pole dance, cuy? Gue bingung, itu pole dance olahraga bukan sih sebenarnya? Olahraga, Maaf. Pole dance harus cobain biar tahu itu olahraga. Ini kan bapak-bapak. Saya kan nggak mungkin melakukan pole dance, iya kan? Mungkin dong, kenapa enggak? Bisa aku pole dance lagi. Bisa. Aku pakai ketat-ketat gak kalau gitu? Iya, pakai celana pendek aja. Nanti muak netizen gue, wah. Kalau lihat lu pole dance kita seneng ya. Soalnya menarik. Oh itu ya. Tapi bener gak sih isu kalau misalnya cewek abis broken heart atau putus lah ya, mereka tuh selalu lebih cantik dan mempercantik diri. Is that true in you? Kalau itu aku nggak tahu.
Tapi mungkin lebih ke kayak auranya aja kali ya. Kenapa ya? Nggak tahu. Nggak ngerti ya? Dan aku juga nggak berusaha untuk yang bikin atau untuk yang kayak apa sih kayak ngerombak diri kayak oke gue udah putus terus gue harus kayak bikin gue gini-gini, enggak sih. Soalnya aku mikirnya gini, mungkin kalau putus gitu si cewek pengen ngasih tahu sama si cowok, nih lu lihat kan nyesel kan lu ninggalin enggak gue. sih, aku nggak ada pikiran itu sama sekali. Nggak ada ke situ sama ya? sekali nggak ada. Jadi kamu nggak mau dia menyesal ya? Enggak. Asik. Pinter jawabnya. Gue cepet loh. Oh, udah biasa ketemu psikolog ya. Yoi. Karena menurut aku buat apa juga? Nggak, you don't wanna hurt him? Enggak, karena menurut aku udah selesai. Kalau misalnya udah selesai, jadi ngapain lagi? Gitu. Kapan momen selesai itu terjadi dalam hidupmu? Di saat kayak aku sudah bisa berdamai sama diri sendiri, dan di saat kayak aku ngelihat berita-berita yang dulunya men-trigger aku, sekarang mungkin udah, mungkin masih ke-trigger sedikit. Tapi setidaknya sudah tidak separah dulu. Oh, berarti itu indikatornya ya? Oh, jadi kamu sekarang, ya udah nggak terlalu impact for you gitu. Ada momen nggak tuh? Ya itu yang pas awal-awal yang pas udah setelah pisah, kan itu jadinya kayak introspeksi diri terus. Introspeksi kan itu jadinya kayak ngubah semuanya. Oh, dari situ, lewat proses minum lah apa gitu. Oh. Itu dari situ langsung ngubah kayak gitu. Tapi memang kayak menurut aku kalau misalnya untuk segala sesuatu, nggak apa-apa, santai. Nanti kita potong. Nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk segala sesuatu yang bikin kita ngubah diri kita itu kayak emang dari diri sendiri sih. Emang iya, cuma kan untuk kesana dengan kondisi yang lagi di titik bawah tidak mudah. Tidak mudah. Makanya menurut aku itu butuh circle yang tepat untuk ada di sekeliling. Oke, jadi akhirnya kamu melihat circle penting ya? Circle penting menurut aku. Circle penting. Tapi circle yang baik. Bagaimana kamu bisa tahu akhirnya mana yang baik buat kamu, mana yang kurang baik jadinya gitu? Aku lumayan banyak cut off orang pada saat itu. Oke. Karena masalah trust issue dan lain-lain. Terus akhirnya ya udah, aku cuma berteman sama teman sekolahku aja. Oh, teman lama malahan yang dulu-dulu gitu. Oh, you back there gitu ya. Jadi aku benar-benar cuma berteman sama teman sekolahku aja. Bahkan saat kayak ada beberapa kejadian di mana kayak trust issue-nya parah banget, aku bahkan gak mau ketemu orang siapapun. Not even my mom, not even my family. Supaya apa kamu melakukan itu? Karena nggak percaya sama siapapun. Oh, supaya lebih secure aja ya? Iya, karena nggak percaya sama siapapun dan kayak ya itu yang overthinking killing me itu yang di titik dimana kayak ngerasa kayak oh ini orang jangan-jangan begitu juga, oh ini orang jangan-jangan begitu juga gitu-gitu. Jadi kayak very loud, kayak messy banget, kayak benar-benar di otak tuh berisik banget gitu. Gitu sih. Jadi kayak memang di saat itu menurut aku memang saatnya dimana kayak memang aku harus sendiri dulu, sendiri untuk kayak benar-benar mengenali diri aku. Tanya diri aku tuh maunya apa, sampai kayak pelan-pelan udah mulai kebuka, baru kayak kebuka aja sendiri sih Kak semuanya sebenarnya. Berarti titik terendah dalam hidupmu ketika berpisah itu ya? The lowest point in your life ya? Dua sih sebenarnya. Pas dua. my mom sama my dad divorce, sama ini sih. Ini? Ya. Oh, karena you tidak mau kerja. I got your point. That makes you very disappointed. Ya. So it's not easy ya. It's not easy. Paham aku. Makanya kamu coba bertahan habis-habisan. And when you let it go. Ya makanya maksudnya kayak bertahan sampai semaksimal mungkin aku bisa sampai di titik satu yang ini. Ya udah. Karena kamu tidak mau kejadian orang tuamu terulang di kamu itu. Sudah terjadi sebenarnya. Iya, tapi awalnya tidak mau dia. Iya. Ya, makanya kayak terus mempertahankan kan. Ngerti aku point of view. Aku mulai mengerti kamu sekarang sedikit. Kayak maksud aku tuh kayak semua orang tuh kan punya two point side of view gitu. Jadi kalau misalnya Kodensu juga udah sering dengar kan dari dia gitu. Jadi kayak ya udah dengar dari aku, jadi kayak ya udah dapat info dua-duanya, jadi mungkin udah bisa ngelihat lebih clear gitu. Cuma sekarang bagaimana akhirnya proses move on kamu itu yang paling penting. So now you are move on or masih ada tertinggal sedikit-sedikit ya memori yang I don't wanna think about it dan segala macam gitu-gitu itu. Udah move on sih, lebih ke kayak ya udah itu udah kayak jadi cerita yang dibalik cerita yang udah lewat aja. Lewat aja ya. Cerita yang udah lewat tapi bukan berarti untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Pelajaran ya. Berarti ada pelajaran yang kamu ambil tanpa adanya figur ayah, kamu ketemu your ex and now you learn a lot ya. A lot, ya. Dulu you memilih cowok tuh berdasarkan apa ya? Kalau aku boleh tahu ya. Maaf agak kepo ya. Berdasarkan dari kesiapan. Kesiapan secara finansial or kesiapan secara berumah tangga. Dari mana kamu ngelihatnya?
Kan aku yang jalanin dulu. Iya sih, cuman maksudnya sorry ya. Ya maksud aku kan ya itu mungkin orang-orang yang tidak melihat dan mungkin Iya, dulu tuh kayak aku ya gitu. mungkin dari dulu tuh memang sudah seperti itu, cuman akunya yang nggak kelihatan juga. Karena memang udah terlalu attach aja gitu. Iya. Gitu Jadi sih. jadi setelah sekarang ini kamu ngelihat akhirnya ini kan punya pacar lagi ya. Pasti mau pilih mau nikah lagi dong. Iya, tapi nggak dalam waktu dekat lah. Iya, nggak dalam waktu Belum dekat lah. lah ya. Masih kayak makanya yang ini juga masih Nggak kayak buru-buru jalan. lah ya. Iya. Kamu masih pilih-pilih lah ya. So nanti akan value apa yang kamu ingin dapat dari pasangan kamu berikutnya? Harus bisa tegas. Harus bisa tegas dan harus bisa tahu posisi kepala rumah tangga itu seperti apa. Sama bisa jadi figur ayah yang baik sih. Tegas itu kayak mana maksudnya? Tegas tuh bukan berarti yang kayak kita harus ngebentak gitu loh. Oh, itu kasar ya? Iya, itu kasar. Tegas tuh lebih ke kayak kalau misalnya ada sesuatu dalam rumah tangga yang gimana-gimana tuh jangan dipending-pending. Jangan dianggap tuh sesuatu yang tidak perlu diselesaikan. Berarti komunikasinya bersih lancar gitu. Iya, karena kalau misalnya let's say punya masalah nih. Bukan berarti kayak masalah tersebut misalnya kita tinggalin sehari, bukan berarti masalahnya udah hilang. Tapi itu masalah yang harus diselesaikan. Tetap harus diselesaikan iya, gitu maksudnya? Bener kan? Bener dong. Iya, Karena kalau misalnya satu masalah, kita ada masalah tapi tidak diselesaikan, ujung-ujungnya jadi numpuk. Jadi complicated. Yes, jadi numpuk dan jadinya kayak setiap mau bahas nggak bisa dibahas, jadinya kayak numpuk, ya jadi tunggu meledak aja gitu. Bom waktu. Iya, gimana caranya bisa nge-approach untuk komunikasi yang lebih baik. Gitu sih. Gimana caranya di saat kayak aku tidak bisa kasih 90% aku, berarti pasanganku yang harus kasih 90% dan sebaliknya. Di saat kayak dia tidak bisa ngasih 90% ke dia, berarti itu adalah tugas aku untuk ngasih 90% aku ke dia. Oh, ini understanding ini namanya ya. Terus kalau jadi kepala rumah tangga itu maksudnya kayak mana ya? Kepala rumah tangga itu tadi. Aku lagi belajar nih soalnya. Ya kan Kodensu udah jadi kepala rumah tangga, jadi harusnya ini aku yang nanyain ke Kodensu sih. Nggak bisa. Makanya coba Kodensu sebagai kepala rumah tangga seperti apa? Kepala rumah tangga ya sewajarnya aja. Ya sewajarnya. Maksudnya kita tidak perlu pintar untuk jadi kepala rumah tangga loh. Yang perlu adalah sincere. Iya. Setulus apa kita dan sekomit apa kita, itu paling penting. Ya. How far you want to compromise dengan perbedaan. Benar. Karena kita ini tidak sama. Ya itu. Jadi itu ya. Ya itu. Lucu banget lagi. Itu ya. Itu. Oh, kompromi. Tapi mungkin aku juga memahami mungkin karena ada beberapa orang yang tidak punya figur ayah juga. Jadinya dia tidak tahu. Saya juga nggak punya. Gimana cara Kodensu bisa tahu sekarang? I become the father. You become the father. Karena gini, jadi sebelum you become the father, I learned on the process how to be a good father in my life. But you still have the kemauan untuk learn for that, right? Karena saya percaya hidup saya cuma sekali, saya harus punya value yang saya tinggalkan di muka bumi ini. Benar, itu pemikirannya benar. Ya itu maksudnya untuk yang keluarga, untuk kayak kepala rumah tangga yang dibutuhkan. Berarti itu figur laki-laki yang nanti ke depannya kamu pengen bersama ya? Iya, dan kayak harus bisa set, menurut aku harus bisa ngelihat sesuatu tuh dalam waktu jangka panjang. Oke. Jadi jangan cuman kayak mikir sekarang, terus udah gitu mikirnya kayak yaudah buat 1 bulan ini aja. Karena aku tipikal orang yang sangat mempersiapkan sampai jangka panjang. Bahkan di umur aku sekarang aja tuh aku udah punya tabungan buat anak. Aku udah nyiapin tabungan buat anak gitu untuk sekolah dan lain-lain. Karena aku mikirnya benar-benar aku plan ahead banget gitu. Gitu sih. Jadi apa hal yang paling penting akhirnya dalam kehidupan kamu di masa depan nih? Uang kah? Good relationship? Anak? Ada banyak nih. Happy family. What is happy family? Happy family setidaknya di mana anakku bisa melihat orang tuanya itu dalam kondisi mental yang baik dan kita bisa mendidik dia dengan mental yang baik. Berarti kamu perlu bukan berarti mental kita tuh udah yang benar-benar sampai perfect gitu, kayak nobody perfect here. Jadi kayak lebih ke setidaknya biasanya kita berantem gitu, bukan berarti bisa berantem ke anak gitu. Gimana cara kita berdua bisa komit untuk harus ngurus anak tuh bareng-bareng ya. Jangan cuman kayak mau bikinnya aja, tapi kamu nggak mau ngurusin anak. Itu kan salah, itu pemikiran yang salah. Gitu sih. Jadi itu ya, kalau kamu ngelihat diri kamu sendiri dalam perjalanan kamu, apa yang kamu lihat dalam diri kamu yang kamu rasa kurang? Banyak. Good answer. Banyak banget sih, kok sebenarnya. Makanya sampai sekarang lumayan jauh perjalananmu, Nak. Iya. Saya bisa lihat dari jawaban-jawabanmu, lumayan jauh. Lumayan banyak jauh ya. Apa maksudnya? Perjalananmu lumayan jauh untuk melewati setelah proses itu. Cukup jauh kamu pergi. Banyak dan maksudnya kayak nggak mungkin bisa semuanya aku mention juga.
Tapi lebih ke kayak ya gimana bisa terus jadi better person aja sih. Kayak aku nggak berharap diri aku untuk bisa jadi manusia yang perfect. Karena again, nobody's perfect. Iya. Tapi gimana caranya aku bisa jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. Dan kamu tipe orang yang harus ada yang nuntun. Iya. Kamu tadi bilang gitu. Intinya tuh aku di saat kalau misalnya aku ada yang nuntun, dan orang yang aku nuntun itu menurut aku memenuhi standar yang menurut aku oke gitu. Karena balik lagi, mungkin dari pengalaman aku selama hidup, aku udah ngeliat semuanya. Dari gimana orang tua aku, gimana gini-gini, cerita teman-temannya, bla bla bla. Jadi aku tuh udah punya standar dalam hidup aku gitu loh. Nah di saat kayak, karena aku sudah punya standar segini dalam mengurus sesuatu, dan kalau misalnya orang lainnya masih kurang, jadi aku ngerasa kayak, oke, kayaknya dia belum capable nih untuk hal yang ini. Jadi kayak, oke, yuk gua bantu nih untuk yang hal yang ini gitu. Kalau mau dibantu. Kalau mau dibantu, kalau misalnya tidak mau dibantu, you tinggalin. nggak aku tinggalin juga. Maksudnya kayak aku berusaha untuk kayak I take over. Tapi kalau misalnya dengan aku take over, taunya dia merasa kayak, kok lu ngelangkahin gue gini-gini, ya gimana? Iya. Ya pilihan yang terbaik ya tinggalin lah. Ya mau gimana? Ya maksudnya lebih ke kayak ya mau gimana kalau misalnya kayak gini ya kita bakal stuck kayak gini terus. Kalau misalnya kayak aku udah di sini, aku nungguin kamu nih untuk pemikiran yang ini nih, untuk bisa ngebangun ini gitu kayak. Tapi kamunya kayak masih yang gampang tersinggung atau gimana-gimana. Mungkin, nah ini juga hal yang aku introspeksi diri ke aku. Mungkin cara penyampaian aku tuh sebenarnya baik. Maksud aku tuh baik. Tapi mungkin cara aku ngomongnya dulu mungkin kayak lebih ke nyakitin gitu. Jadi kayak dia udah ngerasanya kayak ke-attack gitu. Cuman gue pernah kok ngadepin orang-orang yang wanita yang memang karena itu kebiasaan. Oke? Lo nggak bisa punish the person based on kebiasaan dia begitu aja. You harus ajar. As a father, as a leader, you harus ajar. Pertama kita bimbing, kasih tahu baik-baik. No, it's not good. With smile. Dia nggak bisa juga, dudukin. Can we sit? We talk. Kalau nggak bisa juga diemin. Karena in the end of the day, wanita itu pasti kan mikir ya. Kalau kita treat dia kasar atau keras, dia biasa ngelawan. Kamu tipe yang begitu nggak? Suka ngelawan kalau dikerasin. Kalau dikerasinnya dikasarin maksudnya? Iya kasar jatuhnya kan. Dikasarin dipukul? Ya nggak tahu, bisa verbal, bisa physical. Kalau verbal ya pasti harus aku lawan. Oke, verbal kamu pasti lawan. Iya, verbal pasti aku lawan. Karena ya aku masih tetap punya harga diri sebagai wanita ya, bukan berarti lo bisa nginjek-nginjek gue. Iya, karena ada beberapa wanita verbal takut dia. Itu tuh pengalaman dari mami aku sih. Karena dulu mami aku juga dikadang. Jadi aku udah tahu. Jadi aku tahu di saat kalau misalnya kita takut, laki-laki akan terus melakukan itu. Banyak ya di dalam dirimu ini ya. Coba untuk, di-reveal satu-satu ya. Kita ke pertanyaan netizen dulu kalau begitu. Terlalu berat pertanyaan dari saya ya. Kamu tuh pernah bucin banget nggak sih, Ciwen? Ah, itu pertanyaan netizen. Aku selalu bucin sama pasanganku. Kalau yang pasangan kamu dulu, dia lebih bucin kayaknya. Kelihatannya kan di depan kamera. Oke. Baiklah. Kan aku udah bilang, aku nggak bisa act atau gimana di depan kamera. Kita kan nggak tahu ya. Iya, makanya yang aku maksud adalah kayak itu adalah hal-hal yang kayak orang lihat di depan kamera. Gitu. Tapi sebenarnya lu suka cowok bucin apa nggak sih? Aku suka cowok bucin, tapi kalau misalnya tidak semuanya dipublish. Oh, tahu-tahu lah ya. Pilihan orang sih. Cuma kalau misalnya untuk aku pribadi tuh aku memang yang aku bilang tadi sih Kak, kayak memang aku tuh lebih sukanya ya udah kita aja yang tahu kayak kenapa semua orang harus tahu. Mungkin kalau misalnya untuk occasionally oke gitu. Cuma kalau misalnya segala kehidupan begitu ganggu ya. Akunya nggak bisa. Karena memang aku yang aku bilang di saat aku bilang aku introvert, aku sangat introvert Kak. Iya, sekarang mulai belajar ekstrovert tuh lumayan. Kamu bisa ngomong kayak begini, cukup terbuka, udah keren loh. Ini salah satu pelajaran dari psikolog aku juga sih. Karena dari dulu kan aku memang sebenarnya tuh sangat takut untuk keluar di podcast. Maksudnya kayak ke undangan-undangan gitu pun kayak aku tuh pasti jarang banget mau terima. Itu PA aku tahu banget. Setiap kalau misalnya ada kerjaan ada gimana-gimana tuh aku pasti takut, insecure, mikir gitu. Aduh gimana ya kalau misalnya gini gimana ya. Kalau misalnya kayak begitu, kalau kamu begini ya, introvert dan lain-lain itu, takutnya itu biasanya takut apa ya? Takut nyinggung perasaan orang atau takut blunder salah ngomong? Masalah buat takut kamu. nyakitin perasaan orang dan kayak aku ngerasa diriku nggak pantas ada di situ. Oke, kamu takut nyakitin perasaan orang lain gitu. Karena aku tuh lumayan people pleaser, which is not good. People pleaser itu artinya suka nyenengin orang. Iya.
which is not good sebenarnya. Kayak jadinya tuh, karena menurut aku kalau misalnya terlalu people pleaser nggak baik juga sih. Akhirnya sadar nggak terlalu bagus ya. Iya, akhirnya sadar nggak terlalu bagus makanya. Nah kayak ini tuh kemarin kayak aku akhirnya kayak beberapa kali kan Kodens tuh ngajakin sini, cuma aku kayak masih ngerasa not ready kayak ngapain, kayak mau ngapain, mau bahas apa gitu-gitu, kayak masih bingung kayak apa sih di hidup gue yang masih mau dibahas. Tapi gue nggak mau bahas yang masa lalu gitu, karena yang aku bilang tadi, aku nggak mau orang mau aku di podcast cuma untuk ngebahasin hal-hal yang sama terus gitu. Aku mau kamu ada di podcast ini untuk ngasih pandangan kepada banyak orang, bagaimana sih melewati masa-masa berat. Di tengah kondisi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang punish diri dia sendiri dan akhirnya membiarkan diri dia dimanipulasi, terbuli dan tenggelam dalam kesedihan. Karena aku melihat kamu cukup sukses untuk menjalanin itu, and I'm proud with you. Aku kan termasuk ngikutin. Karena menurut aku tidak mudah melewati masa-masa sulit kamu. Dan aku ngelihat kamu naik gunung segala macam. It's quite funny for me. Quite funny? Iya, quite funny karena kamu larinya ke gunung. Gitu. Karena tidak banyak cewek lari ke gunung kan dalam masa itu. Tapi menurutku bagus. Karena di sana kamu akan mengenal hidup dengan lebih luas. Karena I come from nature. I grow up di sana. Dan aku tahu bagaimana hidup di nature dan bagaimana nature ngajarin kita hidup. Yap. Itu benar, aku kan? setuju. Iya. Itu aku setuju sih. Kayak itu definisi yang mungkin beberapa orang mungkin ngeliatnya kayak ngapain sih lu capek-capek naik gunung gini. Dulu juga aku mikirnya kayak gitu. Pemikiran dulu tuh yang kayak kalau sampai puncak tuh hilangnya capek gitu. Terus kayak di otakku dulu ya pas masih belum tuh kayak nggak mungkin anjir lu jalan sampai berjam-jam tuh nggak mungkin nggak capek gitu. Tapi ternyata beneran. Dan itu mungkin kayak ya part of grounding aku selama aku perjalanan, aku nikmatin perjalanannya. Terus kayak ya udah aku cuma denger lagu, kalau lagi denger lagu dengerin suara burung-burung. Sekarang lagi denger lagu ya? Enggak. Lu pakai earphone di sebelah kiri? Aku pakai earphone supaya nggak deg-degan. Lucu banget tuh. Kalau itu treatment ya? Oh gitu ya? Iya. Oh, kalau aku pakai ini Sombong Face Wash ya. Ini adalah produkku sendiri. Oke. Apa itu? Ini pencuci muka aku. Jadi untuk outdoor supaya wajah Anda tetap clear dan terlindungi ya. Oh, kayak sunscreen? Iya, ini sunscreen-nya. Terus ada pencuci mukanya. Ini Kak, jarang-jarang dia promo soalnya lagi mau ada itu. Ada event ya? Iya. Oh, jadi ini you pakai ini untuk deg-degan ada lagunya? Nggak ada. Noise cancellation. Karena aku kalau misalnya lagi begitu? Iya, aku kalau misalnya udah mulai panic attack, tuh aku harus pakai 2. Jadi kayak bener-bener aku nggak boleh dengerin semua apa yang ada di sekeliling aku. Oh, mesti hening? Hening. Kalau nggak, you bisa apa? Bisa kejang. Bisa gitu-gitu? Makanya kadang kalau misalnya ke acara-acara kayak kerjaan gitu, misalnya kayak yang harus ke rave party gitu-gitu, nggak bisa lama-lama. Dan itu pun aku harus minum obat dari psikiater aku dulu gitu. Oh, lu masih ada penenang-penenang gitu sampai ya? Sampai sekarang. Oh, tapi pasti pengen juga lepas dari itu ya? Oke. Ada pertanyaan lagi dari netizen sebelum saya mengakhiri ini dengan tajam masih. Tips. Tips? Oh, ini ada tips. Karena emang itu di komunitas. Oh, oke. Tips dari Ciwen, ini dari netizen. Tips dari Ciwen buat wanita agar tetap menjalani hidup dengan baik dan keluar dari hubungan toksik. Maksudnya banyak kan wanita terjebak dan menunggu. Iya, itu aku menyadari. Itu aku kayak mengalami juga sih. Karena memang di saat kita ada di hubungan yang toksik itu nggak akan ada yang bisa sadarin kecuali diri kita sendiri. Dan itunya kapan? Cuma diri kita yang tahu. Jadi omongan orang itu kadang-kadang nggak kedengeran lah. Nggak kedengeran. Makanya aku bilang kayak buta. Sampai kamu ngelihat pakai mata kepala kamu sendiri, sampai kamu ngelihat, dengar sendiri pengakuannya semuanya, ya mungkin itu balik lagi, kamu tanya ke diri kamu sendiri lagi. Cuma kunci paling benarnya adalah learn how to love yourself more. Karena sekarang aku ngerasa aku sangat mencintai diri aku sendiri, makanya aku jadi kayak bisa lebih tenang. Dan kayak nggak terlalu mikirin apa yang ada di luar sana sih. Mungkin ini jadi pelajaran, cari pasangan yang mengajarkan kamu untuk mencintai dirimu jauh lebih daripada mencintai pasangan. Gini, gimana kita bisa mencintai orang segitunya, tapi kenapa kamu nggak bisa memberikan cinta itu yang kamu kasih ke orang ke diri kamu sendiri? Wey, asik. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Masuk TikTok, tik. Ada pertanyaan titipan. Sorry ya, Ciwen ini agak sensitif sih sebenarnya. Banyak yang mau bertanya, sorry ya, kalau lu nggak mau jawab nggak apa-apa. Banyak yang bertanya, kenapa you operasi ganti hidung? Apa rubah hidung? Oh, bagian hidung. Karena dulu hidungku miring. Emang miring ah? Miring. Dulu hidungku miring, terus kayak gitu pas aku naik gunung tuh susah nafas.
Jadi akhirnya kayak memang dulu kan aku kayak agak setinggi ini kan. Habis itu kayak ya udah dan pas juga miring. Jadi kayak pas aku udah mulai naik gunung tuh baru berasa kan altitude-nya tinggi banget ya. Jadi kadang tuh kesumbat gitu loh. Jadi lu ada kayak sinus kah? ada. Oh ada juga ya? Iya. Jadi sekalian lu perbaiki tuh? Tapi untuk kayak sinusnya tuh nggak yang parah. Jadi kayak aku sebenarnya ngubah ini tuh bukan karena sinusnya. Bukan karena alasan sinus, tapi memang purely karena miring banget. Jadi dan lu pengen punya hidung yang lebih bagus lagi aja gitu? Iya, karena setiap kan sekarang aku juga ada modeling photoshoot gitu kan. Jadi kalau misalnya setiap modeling itu kayak misalnya yang fotonya mukanya harus lurus gini, tuh miring banget, kelihatan banget. Kalau sekarang udah nggak. Coba lu nyamping. Udah better sih. Iya. Dari dulu tuh benar-benar kayak yang miring banget gitu loh, Kak. Kayak apa sih, tulangnya tuh miring. Ditonjok orang ya? Ya intinya miring gitu kan. Terus udah gitu. Intinya miring. Gue gak ngerti lagi gue ngomong apa. Intinya miring. Iya, gitu iya. Ya udah akhirnya miring. kayak karena aku merasa kayak kerjaanku juga kalau misal setiap photoshoot yang memang harus kayak straight gitu, agak susah kan. Emang pas lahir miring? Enggak kan? Enggak. Jatuh dari motor ya? Lucu banget sih ini cerita-cerita. Aduh, kapan naik gunung lagi, Ciwen? Gunung apa yang pengen ditaklukkan? Ringan-ringan lah sekarang. Bulan depan sih kayaknya. Karena kan aku memang sebenarnya ngejar lu masih mau naik gunung? Masih. Karena aku memang masih ngejar Seven Summit sebenarnya. Seven Summit ya, itu salah satu mimpi ya. Sama Ciolif. Ciolif tuh pernah naik apa? Yang tinggi banget? Everest ya? Everest ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ciolif pernah naik Everest? Nggak mungkin. Tapi dia nggak sampai puncak, dia hampir mau mati di pertengahan jalan. Karena maksudnya kayak untuk ke Everest itu harus ada pelatihan dan harus ada sertifikat. Ciolif punya sertifikat, lu jangan main-main sama Ciolif. Orang dipikir Ciolif cewek-cewek. Kau pernah jujutsu loh sama dia lo. Wow. Dia tuh sukanya panjat tebing. Aku manjat tebing juga. Nah, dia panjat boleh tebing. Tuh barengan kalau Ciolif berkenan. Iya, boleh lah dia main-main. Soalnya dia kan baru habis. Mungkin ke itu kali ya, ke base campnya Everest. Iya. Nah, iya. Tapi waktu itu aku lupa. Pokoknya di 5.000 apa di berapa itu dia udah hampir mati. Jadi rescue datang tuh karena dinginnya tinggi banget. Dinginnya tinggi banget. Napasnya dia udah nggak kuat. Tapi akhirnya ketolong sih katanya. Iya. Sampai saat itu dia udah nggak pernah naik gunung lagi sih kayaknya. Kemarin pas ke Nepal dia ikut karena dia pengen flashback gitu momen-momen kisahnya dia. Jadi Seven Summit ya. Lagi pengen. Oke. Kamu kalau naik itu sama teman-teman gunung atau teman-teman deket? Udah ada tim sih sekarang. Oh, ada tim ya? Udah ada tim kayak teman-teman yang emang udah kenalan dari gunung gitu-gitu. Menyenangkan ya mereka ya? Iya, jadi tapi kalau misalnya naik gunung kan memang kayak harus cocok-cocokan ya Kak, kok untuk circle-nya. Karena kan kalau misalnya di saat kita naik gunung itu memang yang kita andalin ya udah circle kita itu aja. Jadi kalau misalnya semuanya good vibes ya perjalanannya jadi nggak berasa. Tapi rata-rata sih kalau tim yang naik gunung gitu biasanya oke-oke sih orangnya. Karena mereka orang-orang di alam tuh lebih pengertian, lebih ngayomin. Dan nggak jebak-jebak pertanyaan kayak Kodensu gini. Iya, gue sih tetap menjebak. Emang lu kalau di gunung nggak pernah ngobrol-ngobrol deep conversation gitu? Enggak, kita bener-bener kayak ceritain happy moment kita aja. Gunung paling enak cerita-cerita deep gitu tau. Tapi kita nggak ceritain masalah yang kayak memang sensitif. Karena kan maksudnya kita nggak menaik gunung itu bukan apa ya. Ya memang kalau misalnya kita punya pengetahuan yang lebih gitu kayak mereka nanya pengalaman hidup gitu ya kita cerita gitu. Cuma nggak yang gosip-gosip. Kayaknya nggak tepat juga sih kalau mereka pengen nanya masa lalu karena kan juga nggak terlalu deket banget. Itu juga bukan podcast kan. Cuma kalau kayak you selain you cerita di psikiater gitu kalau misalnya ada masalah sekarang you biasanya cerita kemana? You nggak berdoa? Doa sekarang udah mulai doa sih kalau malam. Buddha kan Buddhis kan, you pray kan? Iya. Iya biasa masih berdoa. Gitu, sama satu lagi sih. Hubungan tuh menurut aku harus put agama di dalam sih. Oh harus ah. Itu penting menurut aku. Akhirnya ya. Itu penting. Kenapa? Dulu tuh aku masih menganggapnya kayak nggak perlu. Tapi setelah kayak aku ngeliat beberapa teman aku yang berhasil karena dia benar-benar berserah gitu, jadinya kayak it works dan kayak ya udah ternyata tuh bukan cuman basa-basi atau bukan cuman omongan doang gitu. Berarti kamu cukup skeptis dengan orang-orang yang memasukkan unsur-unsur agama ke dalam hubungan ya dulu ya. Sekarang mulai percaya. Percaya. Iya. Kalau istilah saya bawa Tuhan dalam hubunganmu. Biar dia memimpin supaya laki-laki diajari memimpin wanitanya untuk menghormati. Yang wanita diajarkan untuk menghormati dan menyayangi suaminya. Supaya ini seimbang hubungannya. Tapi kalau misalnya tadi gimana?
Kalau lelaki harus apa? Nah, oh iya itu. Nah. Karena kalau misalnya ekspektasinya, karena tadi kalimatnya apa? Lelaki, wanita harus menghormati. Tapi lelakinya harus apa dulu nih? Harus ini nge-gym. Nggak bisa dong. Maksud aku Harus nge-gym. nggak bisa dong kalau misalnya cuma wanita yang menghormati lelaki, tapi lelakinya Kurang. Aku nggak berani ngomong. nggak bisa itu tidak valid, itu tidak valid. Oke. Apa lagi namanya? Berarti Ciwen nih kita boleh bilang dia orang tidak memandang fisik ya. Dia melihat seseorang itu dari intuisi. Dan intuisi juga ternyata bisa salah ya. Akhirnya kita harus berjalan bersama antara intuisi, pemikiran, dan pengalaman hidup ya. Ya. Welcome back Ciwen ya. Semoga segera menemukan kebahagiaan terdekat bersama dengan pria yang dicintai ya. Ya. Ada planning, oh berarti tidak ada planning menikah dalam waktu dekat dia? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak punya ya? Tidak, belum. Oke, yang pria baru kenal berapa bulan? Yang pria ini? Yang itu di apa TikTok. Ya TikTok yang mana ya? Yang begini. Lengan doang sama gelas-gelas isi apa cairan-cairan merah Setahun. itu. Udah setahun. Udah lama dong. Enggak lah. Udah lama lah, Wak. Ya setahun. Setahun lah ya. Udah menemukan ada poin-poin yang bisa dikasih buat dia. Oh udah sih, maksudnya udah background checking gimana Background family-nya, checking, oke. semuanya dari cara dia nyelesain masalah gitu-gitu. Oke ya. Oke lah, kita doakan yang terbaik ya Ciwen. Amin, terima Semoga kasih. pengalaman-pengalaman dulu berubah menjadi pengalaman-pengalaman indah. Amin. Amin. Thank you. Thank you.